Selamat malam, Bapak Ibu. Malam Selamat Mbak malam, Desti. Kak Rizky. Malam, Sadisti. Suara saya terdengar jelas, nggih? Dengan saat Baik, untuk Bapak Ibu yang belum on cam, bisa silakan on cam. Bagi yang berhalangan tidak bisa on cam, bisa konfirmasi di chat, boleh. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Saya kembalikan kepada Mas Elif, silakan. Oke, terima kasih Mbak Desti. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Eh, Selamat malam, Waalaikumsalam Kak. Ketemu warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. lagi ya di pertemuan yang hitungannya secara hitung-hitungan kita sudah pertemuan yang ke-6. Jadi secara tatap muka kita tinggal dua pertemuan terakhir sih ini yang sudah ke-6, terus minggu depan pertemuan ke-7. Nggak terasa sih. Nah, oke teman-teman, jadi kita kayaknya kalau untuk dari segi materi kayaknya ini materi terakhir sih karena kemarin sudah kita bahas semuanya mulai dari perencanaan sampai dengan tetek bengeknya ya kalau bahasa Jawanya, dan terakhir hari ini kita sebenarnya kalau kita ngomongin event, jadi kalau kita ngomongin event creation itu kalau kita breakdown secara detail itu cukup banyak ya, karena kalau kita ngomong di kelas offline itu kita kan 13 sampai 14 kali pertemuan. Nah, itu kita lebih banyak ngomongin event, cuma karena ini memang 7 kali pertemuan, jadi kemarin ada beberapa hal yang kita pangkas, kita sampaikan aja untuk bagian yang krusial-krusial, bagian yang penting-penting aja. Jadi memang tidak sedetail itu. Nah, jadi tapi secara garis besar untuk gambaran ketika kita pengen bikin sebuah event atau kita pengen menjadi seorang event organizer, atau paling nggak minimal ketika kita pengen menyelenggarakan event untuk company kita, untuk organisasi atau kantor kita, itu paling nggak secara garis besar sudah ada gambaran seperti yang kita diskusikan kurang lebih sampai sekarang di pertemuan ke-6. Nah, untuk event marketing, izin untuk share screen. Sudah kelihatan Mbak Desti dan teman-teman? Kelihatan. Nah, oke. Jadi di pembahasan kali ini saya akan sedikit sharing ya, akan sedikit sharing berdasarkan riset dan berdasarkan pengalaman tentang event marketing, karena ini juga salah satu poin yang paling penting. Kemarin bolehlah kita sudah ngomongin perencanaan, kita sudah ngomongin konsep produksi, manajemen, dan konsep-konsep yang lainnya sampai tiketing dan lain-lain. Tapi sebenarnya salah satu poin penting ketika kita ingin event kita sukses adalah di marketing ini, karena perencanaannya bagus, eksekusi bagus, kita dapat sponsorship yang cukup lumayan, tapi kalau marketingnya enggak jalan, ya kurang lebih nanti ya event kita sepi. Kalau sudah sepi nanti kita juga bakalan diomel-omeli, bahkan mungkin ada sponsor yang nanti juga eh, kalaupun dia tidak minta uangnya kembali, ya mungkin dia tidak akan mau kerjasama lagi dengan kita ke depannya. Jadi salah satu poin penting yang perlu kita bahas ketika kita ngomongin event adalah event marketing ini. Nah, secara garis besar kalau kita ngomongin tentang event marketing ini merupakan serangkaian proses atau kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk, ya pastinya yang pertama adalah awareness atau kesadaran, terus minat dan partisipasi audiens terhadap suatu acara. Nah, ini secara deskripsi. Nah, proses promosi ini biasanya ada berbagai macam ini ya, gaya komunikasi, ada berbagai macam cakupan atau upaya komunikasi dan pemasaran. Ya mulai dari penyebaran acara, bagaimana caranya kita menciptakan antusiasme peserta, sampai dengan menarik perhatian untuk audiens yang sesuai dengan targetnya itu adalah untuk hadir atau berpartisipasi dalam dalam event kita. Nah, kalau kita ngomongin event marketing itu ada banyak tahapan-tahapan yang kita lakukan ya. Jadi nggak istilahnya secara strategi itu ada tahapan-tahapannya. Mulai dari yang pertama pasti branding. Jadi kemarin kita sudah ngobrolin tema, sudah ngobrolin tujuan, sudah ngobrolin ini itu. Nah, salah satu hal yang penting banget ketika kita ingin menyelenggarakan sebuah event dan kita ingin jualan event, yang pertama kali kita tata atau yang pertama kali kita perhatikan itu adalah branding event kita. Nah, branding event ini
secara garis besar prosesnya bisa dikatakan dengan tiga langkah ini ya. Jadi kalau kita ngomongin branding event itu kurang lebih secara simpelnya itu bisa dikatakan dirangkum menjadi 3 poin ini. Yang pertama kali ya pasti identifikasi tema dan konsep acara. Nah ini nggak perlu saya bahas detail karena kemarin kita sudah banyak membahas tentang tema sampai dengan konsep acara kita. Yang kedua itu adalah membuat nama dan logo acara. Secara garis besar kemarin namanya teman-teman itu sudah keluar juga ya. Ada running ini ya, running with your limit sama yang satunya lagi yang pameran itu ya. Jadi namanya sudah keluar. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin nama itu semakin simple, semakin enak didengar, semakin itu biasanya akan semakin bagus. Jadi kalau kita ngomongin nama itu biasanya kita harus memilih nama yang mudah diingat dan relevan dengan acara. Contoh kalau acara ya misalnya yang paling terkenal kalau di Indonesia misalnya kayak Pesta Pora. Pesta Pora ini ya festival musik yang ya istilahnya yang asik lah, jualan euforia gitu. Makanya namanya Pesta Pora. Nah, konsep acaranya kan ya konser musik. Terus ada lagi Synchronize. Terus ada lagi kayak DWP ya, Jakarta Warehouse Project itu biasanya festival musik-musik EDM. Ada juga salah satu yang paling terkenal itu juga kayak Java Jazz kayak gitu-gitu itu. Jadi kita mulai dari pemilihan nama itu harus yang kayak gampang diucapkan, gampang diingat. Plus kalau kita ngomongin ya harus sesuai dengan tema tema acara. Dan selanjutnya nanti kita harus membuat identitas visualnya itu ya yang mencerminkan tema tersebut. Jadi harus sesuai dengan tema tema acara tersebut. Dan yang selanjutnya biasanya kalau kita ngomongin branding itu biasanya juga ada tagline-nya. Jadi kayak setiap event itu biasanya mereka bikin tagline singkat, menarik yang menggambarkan pengalaman orang ketika datang ke situ itu mereka akan merasakan apa sih, akan dapat atmosfer seperti apa sih. Nah, itu yang kita buatkan di tagline itu. Nah, pesan utama ini atau tagline atau visual identity di logo, nama itu nanti yang akan berkelanjutan untuk branding kita. Jadi semuanya nanti harus selaras. Contoh kalau kita ngomongin synchronize. Synchronize ini kan event tahunan. Ya, mulai dari visual identity dan logonya itu kan dari tahun ke tahun mirip-mirip aja. 2013 pakai palet warnanya itu, terus bentuk logonya ini sudah paten dari tahun ke tahun ya kurang lebih akan seperti itu. Nah ini contoh misalnya kita memang mau bikin event yang benar-benar event. Maksudnya benar-benar event itu ya yang kalau bisa ini event ini akan kita adakan berulang, kita create tiap tahun. Jadi bukan kayak cuma kayak event yang ya wes lah kayak event-event iseng-isengan yang biasanya itu event-event untuk acara kantor yang nggak tahu tahun depan mau ada lagi atau enggak. Tapi kalau kita berpikirnya event yang profesional, memang kita harus mikirin banget ini konsep mulai dari brandingannya ini. Jadi visual identity-nya, logo, tagline, pemilihan warna. Nah ini contoh di Synchronize ini 2017 kurang lebih kayak gitu. 2018 ya ada sedikit perubahan, tapi kalau kita lihat ini kan masih serupa ya, meskipun tak sama persis itu masih serupa. Jadi kalau kita ngelihat itu langsung, oh iya ya, langsung otak kita itu akan terrecall di event-event atau logo-logo atau di acara-acara sebelumnya. 2023 ya meskipun dari 2018 ke 2023 itu jaraknya cukup jauh ya masih mirip-mirip. 2024 juga masih masih seperti itu. Jadi ini contoh nih bahwa nanti di produk-produk turunannya juga biasanya harus selaras. Bahkan kalau kita lihat mulai dari desain panggung, desain gate-nya ya. Jadi desain panggung, desain gate untuk masuk atau untuk tiketing itu ya, sampai desain untuk penukaran tiket, foto booth dan lain sebagainya itu mirip semuanya. Jadi itu adalah fungsinya branding. Jadi visual identity-nya itu konsisten dari awal sampai produk-produk turunannya itu mulai dari logo, poster, brosur sampai produk-produk turunannya itu konsisten. Nah, itu di langkah pertama tadi branding. Nah, ini juga kalau kita lihat Java Jazz. Java Jazz ini ya masih identik sih. Jadi memang agak sedikit berubah-ubah tiap tahun tapi masih identik. Jadi orang kalau lihat oh iya ini Java Jazz gitu.
sampai ke desain panggungnya juga sama. Jadi itu tahap pertama teman-teman ketika kita pengen jualan event ya atau pengen mengkonsep bikin strategi untuk event marketing, salah satu yang pertama kali itu perlu kita lakukan adalah di konsep branding. Jadi kita natai banget brandingnya. Nah, setelah branding lanjut apa? Nah, biasanya gitu ya, setelah kita itu branding sambil mempersiapkan ini itunya, yang paling gampang kita lakukan adalah membangun platform digital. Karena kalau kita ngomong event, sekarang ini kayaknya nggak mungkin sih event kalau kita nggak pakai konsep digital marketing. Jadi nggak kayaknya jarang banget ada event profesional yang dia itu nggak ada platform digitalnya. Jadi kalau event-event gede itu yang pertama kali dilakukan itu pasti membangun platform digital. Ya kalau kita ngomong platform digitalnya ya sosial media yang sekarang cukup populer. Ya bisa di Instagram, bisa di TikTok, Twitter atau X ya. Kalau Facebook ini saya kurang mengikuti. Jadi jujur kalau Facebook ini saya kurang mengikuti. Tapi rata-rata kalau untuk eh, kalau ada tiga platform plus satu lagi YouTube sih. Tapi kalau YouTube ini lebih banyak dia itu di hari H sama after. Jadi kalau untuk yang sebelum atau pra acara biasanya yang paling banyak dilakukan itu adalah membangun platform di media sosial yang biasanya itu adalah Instagram, TikTok, atau platform X atau Twitter. Nah, salah satu yang ini ya, salah satu hal yang harus kita perhatikan lagi seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa ketika brandingannya itu konsep brandingnya itu sudah keluar, maka nanti di produk-produk turunannya kan harus selaras. Hal ini juga berlaku untuk media sosial event kita. Contoh kalau kita ngomongin, nah ini ya beberapa event-event gede yang ada di Indonesia, eh, kayak nih Hammer Sonic nih, Hammer Sonic ini kayak festival musik ini ya kayak festival musik-musik tapi band-band yang datang itu dari luar negeri biasanya lebih ke musik-musik rock kayak gitu. Nah, ini ada akun sosial medianya yang akhirnya kayak dari tahun ke tahun itu ketika sosial medianya itu sudah ketata banget ya akhirnya sekarang kalau mereka bikin event itu udah nggak terlalu effort lagi gitu loh. Tinggal woro-woro nanti tanggal sekian ada lagi kayak gitu. Jadi itu salah satu pentingnya ketika kita pengen bikin event itu juga kita membangun platform digital. Karena kalau kita ngomong platform digital ini sekarang ini aset. Jadi aset yang kalau sudah banyak yang follow di situ itu nanti itu menjadi salah satu value atau nilai yang bisa kita tawarkan juga ke sponsorship sebenarnya. Ada juga contoh ini Jakarta Warehouse Project. Nah, Jakarta Warehouse Project ini kayak festival untuk musik-musik EDM ya. Nah, elektronik digital musik itu juga big ada nih untuk ininya platform digitalnya. Nah, karena mereka ini sudah jalan bertahun-tahun ya otomatis mereka memulainya tidak dari nol. Cuma kalau kita-kita yang memang baru pertama kali bikin festival atau bikin acara ini ya otomatis kita harus harus memulainya dari nol. Ada juga pesta pora. Jadi ini contoh yang paling simpel. Ini yang saya kasih contoh itu adalah di Instagram. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada juga banyak yang mereka ini juga bikin platform digitalnya di TikTok. Ya lebih banyak yang berbasis video kalau di TikTok. Nah selain bikin platform digital yang di Instagram, TikTok atau media sosial lainnya, biasanya kita juga kalau eventnya ini itu skalanya cukup gede, itu kita disarankan juga untuk punya yang namanya ini ya, kayak website atau paling enggak itu minimal itu landing page. Jadi website atau minimal itu adalah landing page di mana kalau kita ngomongin website atau landing page ini isinya ya informasi tentang event ya. Jadi contoh ini kalau tadi saya di Instagram ngasih contoh Hammer Sonic, ini saya di landing page-nya juga ngasih contoh Hammer Sonic. Jadi di sini ada info-info tentang penjualan tiket dan lain sebagainya. Jadi ini event yang biasanya sifatnya gede aja sih. Tapi kalau eventnya nggak terlalu gede ya boleh pakai, boleh enggak. Nah, cuma biasanya kalau kayak Asia memang ada event biasanya kita domplengin ke websitenya Asia. Jadi kita nggak bikin website baru karena sementara ini kalau kita bikin event ya bukan yang skalanya nasional sih. Meskipun kadang artisnya nasional,
Tapi ya untuk audiens yang kita datangkan itu kelasnya masih regional. Terus kalau kita punya database, kita juga boleh melakukan yang namanya email newsletter. Jadi kalau misalnya kita punya database, nah untuk spill-spill marketing kita itu bisa banget kayak bikin newsletter. Contoh ini karena saya kan beberapa kali ikut eventnya narasi. Saya sempat waktu lalu juga ketemu sama Mbak Nana waktu bikin event di Institut Asia Malang. Nah, itu tuh kan kemarin itu email saya ini terdaftar di narasi ya. Jadi email saya itu terdaftar di narasi. Jadi kemarin ketika narasi itu ada acara, eh, nama acaranya itu Bertemu Indonesia. Itu tuh saya dikirimi email newsletter kayak gitu. Jadi memang ini bisa kita lakukan juga. Misalnya kita sudah punya database email. Jadi sebelum kita melakukan hard selling, kita boleh spill-spill lewat platform digital. Jadi membangun platform digital mulai dari sosial media, website, sampai dengan eh, kita kirim-kirim spill-spill ke orang-orang yang memang awalnya sudah punya interesting dengan kita, sudah punya hubungan dengan kita. Nah, kita tarik untuk kita kabari kalau kita mau bikin bikin event. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi branding, yang kedua itu membangun platform digital. Nah, yang ketiga, ini tahapan selanjutnya setelah kita sudah membangun platform digital. Nah, salah satu fungsinya kita membangun platform digital ini kan menyiapkan, misalnya nih, di tahap prapromosi ini sudah ada orang-orang yang punya interest atau ketertarikan terhadap event kita, arahnya itu sudah jelas. Misalnya, oh nanti kalau butuh info lebih lanjut, silahkan follow Instagram kita. Kalau pengen beli tiket bisa cek di website ini. Dan intinya salah satu fungsinya itu. Makanya tadi yang setelah branding, tahapan kedua adalah membangun platform digital itu tadi. Nah, di tahapan selanjutnya atau yang ketiga ini adalah tahapan pra-promosi. Jadi ya kita ini tahapannya belum hard selling. Kita di sini tuh masih aware, istilahnya masih awareness lah. Di situ itu kita belum menyuruh orang untuk datang ke event kita, belum menyuruh orang untuk beli tiket kita, tapi kita di sini tahapan ini kita di sini cuma ngasih tahu orang bahwa kita mau ada event, bahwa kita mau ada acara. Biasanya ini dilakukan dengan kayak spill-spill kayak gini ya. Contoh kalau di Asia ya, kemarin kita sempat bikin festival namanya Full Senyum Festival. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk promosi ini atau membangun awareness ini adalah nyepil teaser. Nyepil teaser ini ya bisa teaser logo event, bisa teaser di event-event sebelumnya. Tapi kalau itu event pertama kali ya cuplikan-cuplikan acara. Contoh kalau kayak kemarin waktu Full Senyum itu saya pakai lagunya artisnya plus saya di sini pakai bikin. Mbak iya sing full senyum sayang, biar aku semangat berjuang. Nah, saya bikin eh, logonya, kita bikin motion, terus pakai lagunya si artisnya, terus ada tulisan coming soon. Jadi hanya untuk menarik ini ya orang-orang supaya awareness aja sih gitu. Nah, setelah itu nanti ada tahapan lagi kita publikasi tanggal. Jadi kita ngasih ini ya, ngasih sepil lagi lebih lengkap lah. Itu sudah ada tanggal, sudah ada informasi utama tentang acara, misalnya kayak sosial medianya di mana, terus tempatnya di mana, artisnya siapa, acaranya apa aja itu sudah kita spill di sini. Jadi ini untuk tahapan pra promosi bangun awareness. Nah, kalau Di belakang saya ada produk. selanjutnya setelah kita sudah nyepil tanggalnya gitu ya, sudah oh tanggal sekian kita mau ada event. Nah, salah satu hal yang dilakukan juga untuk tahapan ini kita bisa kerjasama dengan influencer-influencer yang memang itu sesuai dengan jadi influencer yang nice-nya, yang nice untuk audiens mereka itu yang selaras dengan tema kita. Contoh kemarin nggak saya dapat ini kemarin saya dapat contoh ini misalnya ini Daihatsu ya. Daihatsu ini dia Daihatsu ini gandeng Fitra Eri waktu dia ada acara di Sidoarjo.
Jadi ini kolaborasi di Di Instagram. belakang saya ada produk-produk legendaris Daihatsu. Kita lihat satu persatu dan mana menurut Anda yang perlu dilahirkan kembali. Jadi ini adalah di acara Daihatsu Kumpul Sahabatku di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi si influencer ini sudah nyepil, oh ini acaranya apa, konsepnya kayak gimana, lokasinya kayak gimana. Nah ini tapi biasanya memang agak sedikit mahal sih kalau kita gandeng influencer-influencer, apalagi yang mereka ini followersnya sudah cukup lumayan dan mereka sudah punya personal branding yang kuat yang sesuai dengan tema kita. Nah itu biasanya agak sedikit mahal. Nah kalau mau yang sedikit murah, itu biasanya bisa gandeng influencer-influencer yang sedikit lebih umum. Contoh bisa kayak event Saurus kayak gini. Tapi mereka konsepnya ya tidak sepowerful ketika kita gandeng influencer yang memang kayak Fitra Eri. Nah, event Saurus, terus kita bisa kayak kalau di Malang ya misalnya bisa gandeng event Malang, terus bisa gandeng influencer-influencer atau komunitas-komunitas yang ada di Malang lah yang kemungkinan itu kayak Info Malang Raya, terus seputar Malang kayak gitu-gitu juga bisa bisa kita gandeng kalau memang budget kita sedikit terbatas. Tapi kalau memang kita punya budget yang lumayan untuk marketing ya prefer sih kita pakai influencer yang memang eh, ini ya yang memang selaras atau influencer yang memang nice tema kontennya itu sesuai dengan tema acara kita gitu. Izin minum dulu teman-teman. Nah, itu untuk ini ya, untuk di pra acara, eh kok pra acara sih? Untuk pra promosi. Nah, selanjutnya setelah eh, pra promosi itu kita sudah harus mikirin tahapan selanjutnya itu adalah ini masalah tiketing. Jadi kita ini sudah mulai promosi, sudah mulai agak hard selling, kita sudah spill-spill masalah tiket dan penawaran awal. Jadi ini untuk membangun engagement. Jadi kalau tadi awareness, ini kita sudah engagement, sudah nyepil tiket, harganya tiket sekian, belinya di sini, dan lain-lain. Kalau untuk strategi tiketing nggak perlu saya bahas lagi karena kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang strategi apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan tiketing. Nah, tapi untuk di tahapan ini ada satu hal karena kita di sini kan sudah jual tiket nih, sudah mulai jualan gitu ya. Ada satu ini ya, ada satu strategi marketing yang bisa banget kita coba untuk kita pakai, yaitu pakai konsep kampanye user generate content atau UGC. Jadi user generate content. Nah, user generate content ini adalah kita mendorong orang, kita mengajak audiens untuk membuat konten tentang brand atau tentang event kita. Jadi konten ini biasanya bersifat bisa organik, bisa juga kita arahkan gitu loh. Jadi kayak misalnya kita gandeng orang-orang yang kayak misal orang yang beli tiket di awal-awal itu nanti kalau dia mau promosi atau mau spill-spill tentang event kita dia dapat potongan misalnya kayak gitu. Ada juga yang memang kita bayar untuk seakan-akan dia itu review jujur. Nah, contoh konsep ini adalah konsep yang diterapkan di TikTok ya. Nah, kalau dulu ini konsep-konsep ini sekarang lagi berkembang banget. Contoh ini adalah salah satu alasan mendasar juga kenapa saat ini affiliate marketing itu lebih banyak diminati brand daripada dia itu gandeng influencer-influencer gede. Karena brand punya pandangan bahwa dengan gandengi influencer-influencer kecil yang mereka itu followernya belum terlalu gede, itu selain murah ternyata itu banyak juga keunggulan-keunggulannya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong UGC ini atau user generate content ini adalah konten yang dibuat atau dibagikan oleh pengguna atau konsumen atau konsumen produk atau layanan bukan oleh perusahaan atau brand kita. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita mengajak konsumen, kita mengajak calon audiens event kita untuk
bikin konten-konten seputar event kita. Konsepnya boleh promosi, boleh konten natural aja. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, itu bisa organik, bisa natural, bisa juga kita setting. Contoh kita bisa bikin kayak semacam tantangan, kita bisa bikin giveaway. Misalnya ada orang yang bikin konten, terus rame, nanti kita kasih free tiket VIP. Misalnya kita bikin kayak gitu. Nah, jadi bisa juga ini banyak keuntungan-keuntungannya. Jadi ini bisa dilakukan untuk memaksimalkan tiket untuk memaksimalkan di tahapan yang satu ini. Nah, kalau kita ngomongin user generate content ini tuh banyak banget keunggulan-keunggulannya dibandingkan konsep-konsep yang lain ya. Nah, contoh kalau kita ngomong yang pertama, ini masalah kredibilitas. Di awal sudah sedikit saya ceritakan bahwa UGC atau user generate content ini adalah konten yang dibuat oleh pengguna langsung, bukan oleh brand. Jadi konten-konten yang seperti ini itu biasanya dianggap lebih autentik dibandingkan dengan konten yang promosi dari brand. Untuk kalau misalnya kita pengen jualan parfum nih ya. Jadi misalnya saya pengen jualan parfum, terus yang bikin konten jualannya ini adalah yang punya parfum ini ya, Fordiv ini ya. Nah itu tuh ya mesti aja kamu bilang parfummu bagus. Kamu kan yang jualan, nggak mungkin kamu bilang parfummu jelek. Tapi kalau aku yang bilang, aku kan kemarin beli parfum ini, terus saya cerita di TikTok saya, waduh ini kemarin saya beli parfum, parfumnya wangi banget. Ini 100 mili harganya cuma 300.000. Misalnya kayak gitu. Awet, nggak gampang hilang. Nah itu kayak orang itu akan lebih percaya saya dibandingkan eh, brandnya langsung gitu. Jadi kredibilitasnya UGC ini akan lebih tinggi dibandingkan konten-konten yang di-create oleh brandnya langsung. Jadi itu kredibilitasnya lebih lebih oke. Yang kedua adalah social proof. Nah, social proof ini ya kalau konten yang dibuat oleh pengguna ini kan dapat ini ya menciptakan efek social proof atau bukti sosial di mana orang lain itu seakan-akan melihat testimoni. Contoh kalau event, weh aku udah beli tiket, no kayaknya eventnya ini nanti bakalan seru banget karena ada artis bla 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 bla. Nah ini sejalan dengan konsep FOMO orang-orang sekarang. Jadi ketika ada lihat orang beli tiket, beli ini, beli barang, beli sesuatu itu kayak mereka itu dorongan untuk mengikuti hal yang serupa itu akan lebih tinggi. Terus yang ketiga itu ya pasti lebih hemat biaya sih, karena kita nggak perlu hire influencer-influencer gede, kita nggak perlu keluar budget lebih, ya mungkin kita bikin tantangan-tantangan aja, bikin challenge, misalnya nanti untuk 10 orang dengan tingkat engagement atau tingkat viewers terbanyak akan dapat tiket gratis. Nah, tapi saya yakin yang bikin lebih banyak daripada 10 orang. Jadi itu kan akan lebih menghemat biaya. Kita cuma kehilangan tiket untuk 10 orang, tapi kita sudah dapat banyak banget konten. Nah, jangkauannya juga lebih luas. Karena ya memang followernya nggak gede sih. Misalnya kayak satu orang followernya 1.000. Terus 1.000 sampai 10.000 lah. Nah, tapi kalau dikalikan banyak orang kan pasti jangkauannya atau jangkauan audiensnya itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan tentunya bisa menjangkau komunitas-komunitas baru yang relevan. Jadi yang kita itu mungkin nggak mikir ada komunitas atau audiens itu akhirnya dengan kita pakai UGC atau user generate content ini bisa menjangkau audiens-audiens baru, terus bisa lebih mendorong keterlibatan dan interaksi. Contoh kayak misalnya aku ngepost sesuatu, teman-temanku itu untuk tanya itu akan lebih gampang. Jadi misalnya, lo itu di mana kamu beli nih kayak gitu. Kalau kita komen ke teman kita itu kan kayak biasa gampang tanya gitu ya. Tapi kalau kita kadang ke influencer itu kan kadang ada yang mau sih komen-komen kayak gitu, tapi kadang juga ada yang males-malesan kan gitu. Jadi dengan adanya user generate content ini salah satunya juga bisa mendorong untuk keterlibatan audiens dan berinteraksi. Terus pasti kontennya juga lebih variatif dan kreatif karena antara satu orang dengan yang lain nanti konsepnya ada yang pasti beda-beda semua. Jadi kontennya pasti lebih variatif dan kreatif dan kalau memang ada konten-konten yang bagus ya itu bisa kita ini ya bisa kita publikasikan juga. Nah, bahkan kalau kita publikasikan ini bisa membangun loyalitas karena mereka itu biasanya kalau kita kasih panggung, entah itu langsung on stage atau kita kasih panggung di sosial media, mereka itu akan lebih merasa ini ya, dihargai oleh
acara, oleh event kita. Oh, berarti aku dianggap ini ya keren kayak gitu. Jadi itu lebih bisa membangun loyalitas dan semakin banyak orang yang membicarakan event kita secara organik di berbagai macam platform. Jadi makin banyak nih yang membicarakan ini ya. Itu juga tentunya meningkatkan SEO dan visibilitas online. Jadi di tahapan ini salah satu hal yang bisa banget dilakukan itu adalah ini tadi kita eh, melakukan atau mendorong adanya UGC atau user generate content. Nah, setelah itu, nah, setelah itu, setelah tadi kita sudah tahapan untuk engagement ya, eh, langkah selanjutnya, jadi langkah selanjutnya yang perlu dilakukan, jadi setelah membangun engagement atau peluncuran tiket dan penawaran-penawaran awal, pasti kita akan perlu peningkatan nih, karena kalau kita ngomong menggunakan platform digital tok, ya enggak cukup saat ini. Ya mungkin memang banyak anak-anak muda yang sekarang hampir kesehariannya itu mereka tidak lepas dengan yang namanya platform digital, tapi tentunya kita juga perlu melakukan yang namanya intensifikasi marketing. Nah, biasanya di tahapan ini, kalau saya dan tim itu biasanya adalah optimasi konvensional marketing. Karena sekali lagi kita tidak bisa meninggalkan yang namanya konsep konvensional marketing meskipun kita sudah melakukan yang namanya digital marketing. Nah, dalam event itu ya banyak sih konvensional marketing yang bisa kita lakukan. Contoh yang paling umum sih pasang iklan cetak. Jadi memasang iklan di media cetak kayak koran, majalah, pembuatan brosur, pembuatan poster kayak gitu. Jadi bikin iklan-iklan cetak. Nah, ini ya bisa menjadi salah satu pertimbangan. Terus bisa juga kayak masang banner, billboard. Saya yakin ini salah satu hal yang sering di ini ya, yang masih sering banget dilakukan oleh IO-IO atau ketika ada orang yang bikin event itu banner dan billboard ini merupakan salah satu konvensional marketing yang masih sering banget dilakukan. Jadi misalnya ada event di Malang itu ketika saya lagi jalan-jalan di Malang, berangkat kerja dan lagi ada aktivitas di jalan-jalan yang ada di Kota Malang ini, saya sering banget nih nemu billboard-billboard gede di jalan-jalan protokol Malang, di jalan Malang yang cukup ramai itu masang billboard event-event kayak gini. Ini masih cukup berpengaruh, masih cukup efektif juga sih untuk dilakukan. Terus radio, kalau televisi ini menurut saya agak kurang sih. Tapi yang baru bagi generasi-generasi kita ke depan. Kalau tidak, angkutan daerah terus bertambah. Di saat itu kita punya sumber daya perikanan. Oke, saya lanjut. Jadi salah satu konvensional marketing yang bisa kita lakukan juga contoh adalah radio atau televisi. Cuma kalau kita ngomong televisi ya sekarang tidak seefektif dulu. Bahkan kalau kita ngomong event dari dulu pun nggak terlalu banyak event-event ini yang konsep marketing konvensionalnya lewat televisi. Kecuali memang eventnya itu gede banget. Nah, kalau radio ini masih sering dilakukan dan Asia pun ketika ada event kita selalu gandeng radio karena ini ya radio ini masih cukup murah sih. Jadi kalau kita ini eh, pasang iklan untuk event di radio itu masih cukup murah. Jadi ini bisa hard selling atau juga bisa soft selling. Kalau soft selling lebih murah lagi ya. Jadi misalnya kita konsep dengan talk show, jadi kita datang ke sana, terus nanti kita kayak semacam wawancara, karena mereka sebenarnya kan juga di acara-acara mereka itu kan juga butuh banget yang namanya narasumber nih. Jadi kita bisa banget masuk di situ. Kadang kita sering dapat gratis ya. Jadi mereka itu kita jadikan kayak semacam media partner. Nah, baru kita nggak usah bayar. Nah, kita biasanya sudah dikasih banyak banget ini sudah dikasih tempat untuk talk show dan lain sebagainya. Bahkan kadang sering kita bikin event itu artisnya nanti kita ajak untuk mampir di radio untuk spill-spill acaranya. Mereka seneng banget biasanya kalau kita kasih kayak gitu untuk radio. Jadi radio ini masih bisa banget diajak untuk kerjasama. Terus direct marketing ini juga biasanya kita lakukan
Jadi kadang kalau kita itu bikin event dengan target anak sekolah, direct marketing ini ya kadang kita masih kita masih sebar-sebar brosur ke sekolah-sekolah yang kemungkinan ya kalau misalnya skopnya Malang ya atau eventnya Malang ya kita ya Malang-Malang kota itu kadang masih kita sebari brosur. Terus kadang kita juga canvassing di tempat-tempat yang eh, memungkinkan kita ketemu dengan target audiens kita. Untuk kadang kita canvassing di CFD, terus di kafe-kafe itu juga pernah. Jadi sebar brosur di situ. Terus event pre-show itu kita kayak buka booth. Pernah juga kita lakukan di CFD. Jadi kita buka booth di sana, kita ya sambil promosi-promosi, kita sambil jualan lah, jualan event lah. Jadi kita buka booth untuk misalnya ada orang yang mau tanya lebih lanjut. Jadi ini biasanya gandeng sama direct marketing. Jadi ada yang sebar brosur sekalian kita buka booth. Jadi misalnya ada yang tanya-tanya lebih lanjut seputar event itu, nanti bisa langsung ke tanya-tanya ke booth yang sudah kita sediakan. Terus bisa juga melalui komunitas. Jadi kayak kita ini kemarin ketika mau bikin running itu kita sudah mapping nih komunitas-komunitas apa aja yang ada di Kota Malang yang bisa kita ajak kerjasama untuk gimana caranya mereka juga mengajak anggota komunitasnya atau orang yang berhubungan dengan komunitasnya itu untuk datang ke event kita. Kita juga bisa menjalin kemitraan dengan bisnis lokal. Nah, contoh kerjasama sistem affiliate dengan kafe. Jadi kita pasang banner atau pasang X banner di kafe. Nah, sekalian kafe ini kita jadikan tiket box. Jadi misalnya ada yang beli lewat kafe tersebut, misalnya harga tiketnya itu 50.000, maka yang 10.000 untuk kafe. Jadi sistem affiliate seperti itu. Nah, yang datang ke kafe itu kan banyak. Nah, biasanya kalau kita sistem seperti itu kadang ada nih kafe-kafe yang mau bantu promosi kita. Jadi ketika ada orang yang datang sambil bayar di kasir, kadang kasirnya itu ngasih brosur sama nawarin event. Terus bisa juga sambil pasang spanduk atau umbul-umbul, ini mirip sama billboard. Cuma kalau billboard ini kan lebih ke arah yang di daerah perkotaan, kalau spanduk umbul-umbul itu ya yang sudah agak minggir-minggir. Terus kita juga bisa juga pakai model exclusive invitation. Jadi kayak exclusive invitation ini kita ngundang orang-orang berpengaruh sih. Jadi influencer kah? Atau orang yang memiliki pengaruh, orang yang dituakan, atau orang yang ya istilahnya punya pengaruh lah. Jadi ketika mereka kita undang, kadang itu juga bisa memberikan impact supaya orang itu lebih mau ya. Jadi kita memanfaatkan branding mereka untuk oh ini loh datang ke event kita gitu loh. Jadi ini orang ini aja loh datang ke event kita. Jadi itu kayak semakin menumbuhkan oh berarti eventnya nanti keren loh. Orang ini aja datang ke event ini. Terus ada juga promosi dari mulut ke mulut. Ini juga masih dilakukan. Nah, biasanya untuk promosi mulut ke mulut ini ya kita memaksimalkan panitia. Jadi panitia ini kita kalau bahasa Jawanya itu kita pulosoro, kita ini ya kita paksa atau kita doktrin untuk mereka itu paling enggak ya eventnya itu kita soundingkan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ini hal yang bisa kita lakukan untuk proses ini ya untuk proses intensifikasi marketing. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk intensifikasi marketing. Terus kalau kita ngomong sudah intensifikasi ini kan berarti sudah mendekati hari H ya. Jadi ketika kita sudah mendekati hari H pasti kita sudah ada intensifikasi. Terus itu kan konvensionalnya. Nah, selain itu mendekati hari H banget gitu ya, mendekati hari H banget, mungkin kayak 2 minggu, 3 minggu sampai 2 minggu sebelum acara, itu kita itu harus banget melakukan yang namanya buzz marketing. Jadi yang online, yang offline tadi, yang konvensional ini tadi, itu tuh kita dukung lagi dengan recall di digital marketingnya atau kita bilangnya boost marketing lah. Jadi pertama kan branding, terus pra acara, terus ticketing, engagement, sudah membangun platform sosial media. Jadi di awal ini kan kita sudah sedikit banyak itu sudah melakukan digital marketing, tapi biasanya itu masih
nggak terlalu masif, atau kalaupun kita bayar itu bayarnya nggak gede banget. Nah, di mendekati hari H ini kita sambil mapping, kita sambil lihat, oh ternyata dari promosi-promosi yang kita lakukan ini ternyata ada beberapa dari promosi-promosi yang sudah kita lakukan ternyata impact-nya itu masih kurang maksimal ya, mungkin kayak gitu. Jadi kayak dari target peserta atau target kunjungan event kita ini 3.000, kayaknya ini kalau kita ukur keminatan orang itu baru sekitar 1.500. Wah, makanya di 2 minggu terakhir itu atau 3 minggu terakhir itu kita melakukan yang namanya buzz marketing. Nah, biasanya biasanya ini kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu yang paling umum adalah iklan berbayar atau ads. Nah, di mana ini kita menjalankan iklan berbayar di Facebook, Instagram, TikTok, atau media-media Google yang lainnya. Nah, yang istilahnya media-media lainnya yang bisa menjangkau banyak audiens. Nah, tapi di sini harus kita perhatikan banget untuk masalah targeting ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan masalah targeting karena di awal kan kita juga sudah jelas banget target event kita siapa. Jadi kita benar-benar harus mempersempit supaya kita nembak iklannya itu juga ke orang-orang yang tepat. Contoh kalau misalnya eh, sudah 2 minggu mendekati hari H, kalau nanti eventnya itu di Malang, ya kita nggak usah jauh-jauh nembaknya, nggak usah seluruh Jawa Timur. Karena akan susah juga misalnya orang yang agak jauh dengan planning waktu yang sedemikian singkat ya tinggal 2 minggu lagi itu juga akan cukup sulit kalau harus datang jauh-jauh ke Malang karena misalnya kita mau dari Banyuwangi nih pengen datang ke Malang itu kan butuh preparation yang lumayan. Nah, makanya kita perlu mempersempit untuk targetingnya ya misalnya kita hanya fokus Malang Raya, jauh-jauh dikit ya Pasuruan atau Batu misalnya lebih ke targetingnya lebih dipersempit seperti itu untuk eh, boost marketing atau untuk meningkatkan lagi ini tadi. Terus bisa juga dengan kayak gini, hitungan-hitungan mundur. Jadi kita memaksimalkan lagi postingan-postingan kita di sosial media. Contoh ini kita kalau kemarin di event Asia itu mulai dari 10 hari ya. Jadi mulai 10 hari terakhir itu di situ itu sudah kita postingin terus misalnya 9 hari lagi, terus 8 hari lagi, tinggal 7 hari lagi, 6 hari lagi, 4 hari lagi, 3 hari lagi sampai mendekati hari H itu eh, kita istilahnya bolak-balik posting lah. Jadi seaktif mungkin posting-posting. Bahkan postingan-postingan ini kita share ke panitia-panitia. Ayo di story, ayo di story, ayo dikirim di grup dan istilahnya mereka ini juga kita pecuti untuk mendukung untuk boost marketingnya itu tadi. Meskipun lewat platform online, ya tetap mereka ini juga kita gerakkan. Nah, bisa juga dengan eh, kalau sudah mendekati acara banget itu bisa juga kayak ditambahi dengan line up kayak gini. Jadi sudah kita kasih jadwal detail atau line up-nya untuk kita jadikan bahan untuk marketingnya kita. Nah, itu mendekati hari H. Bisa juga ada ini ya, ada ini lain juga kayak misalnya press release. Jadi kalau memang dirasa masih kurang nih, kita lewat sosial media masih kurang. Nah, kita bisa press release atau kita meminta liputan media. Jadi supaya mereka ini lebih masif lagi untuk bantu kita promosi entah itu koran, radio atau itu kita boost lagi. Terus retargeting. Jadi di awal itu kita kan sudah nge-ads, tapi kalau misalnya masih ada beberapa orang yang sudah lihat iklan kita tapi belum melakukan action, belum beli tiket, belum menyatakan ini ya, belum memberikan keputusan bahwa dia akan hadir di event kita ya kita kasih iklan lagi dengan konsep yang berbeda, yang lebih hot selling lagi. Nah, itu bisa kita lakukan, terus bisa juga kayak kita kirimi email marketing. Nah, itu untuk di tahapan ini ya, ngebus marketing. Nah, event gitu ya. Event itu marketingnya itu tidak hanya di pra acara. Jadi kalau kita bilang itu sampai hari H, sampai after acara atau setelah acara itu juga marketing itu masih tetap jalan. Jadi kalau hari H ngapain Mas? Hari H kan sudah sibuk acara lah, ngapain kan? Ngapain kok kita masih mikir marketing? Nah, kalau hari H konsep marketingnya itu biasanya kayak gini.
eh, bisa. Nah ini ya, contoh kalau di hari H itu biasanya yang dilakukan adalah konsep marketingnya adalah live update di sosial media. Jadi kita membagikan live update di acara seperti bisa di stories, bisa di postingan, bisa juga live ya, karena sekarang platform sosial media hampir semuanya bisa live, di TikTok bisa live, Instagram bisa live. Nah ini tuh untuk memberikan gambaran, oh ternyata acaranya seru loh. Nah tadi kan ada orang-orang yang mungkin sudah mengikuti Instagram atau sudah ada engagement dengan event kita, tapi dia belum memutuskan, dia belum beli tiket. Nah, siapa tahu, nah dengan melihat keseruan acara di hari H, nah itu akhirnya dia itu akhirnya mau datang dan tertarik untuk datang di hari itu juga. Makanya kalau kita bikin event, kadang kan ada tiket yang on the spot toh, selain kita jualan tiket sebelum acara. Contoh kan. Jadi ini contoh nge-spill, oh ada Yuki Kato lagi seneng sama Duo Maya ini kadang, wah Yuki Kato seneng loh di event itu, oh, kayaknya seru banget eventnya. Juga bisa juga jual kesedihan kayak gini ya. Jadi ngambil empatinya orang, dia jual I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Biasanya kayak gini, update terus. Kadang juga ini interaksi dengan peserta atau interaksi dengan audiens. Jadi nge-spill buat konten seru-seruan bareng audiens. Contoh ya ini adalah yang suruh DM mantannya. Terus ada juga yang kayak spill outfit. Jadi spill outfit ini seberapa effort kamu untuk seberapa niat kamu mempersiapkan outfit untuk datang ke event ini. Jadi sebenarnya pesan yang pengen diperlihatkan, jadi pesan yang pengen dikomunikasikan ke audiens adalah ini loh, event ini bukan event sembarangan. Ini tuh event keren loh, ini tuh event bagus loh. Karena orang aja mau se-effort ini untuk datang ke event ini. Kita mau tanya-tanya nih, berapa lama mereka nyiapin outfit untuk festival musik hari ini? Aku spontan, tiba-tiba. 1 jam. Persiapannya dalam 1 minggu. Persiapan gue hari ini untuk nyiapin outfit ya 1-2 hari lah persiapannya. Kenapa? Karena gue tipe orang yang perfeksionis, biar exposure-nya juga makin gede gitu sih. Aku cuma 1 jam kalau nggak salah deh. 1 jaman. Gue 2 harian soalnya gue harus belanja dulu. Demi Allah gue belanja dulu, ini baju baru gue. Karena kalau gue orangnya perfeksionis, jadi harus tertata semua. Gue harus style untuk konser yang ini, style untuk kerja yang ini kayak gitu. Gue nyari outfit yang sebagus mungkin, terus enak dilihat juga, nyaman, tapi nggak bikin gue ribet gitu pas gue lagi jingkrak-jingkrakan. Nah, jadi itu tadi ya pesan yang pengen ditampilkan tuh ada yang nyiapinnya sampai 2 minggu, ada yang nyiapinnya sampai 2 hari. Ya itu sebenarnya pesan yang pengen disampaikan adalah orang se-effort ini, orang seniat ini untuk datang ke event kita, berarti event kita ini adalah event yang sangat keren. Nah itu teman-teman. Ada juga contoh kita bisa juga lakukan dengan aktivasi lokasi. Jadi di hari H itu kita juga bisa lebih ini ya, kayak lebih membuat lokasi ini lebih ini ya, lebih diminat. Jadi ada berbagai macam sudut lokasi event yang membuat orang itu merasa lebih bisa aktivasi dan berpartisipasi di event itu. Contoh kadang kita kalau di event itu kadang harus menyiapkan kayak game zone atau game area, terus ada photo booth. Photo booth ini sebenarnya juga untuk mendukung user generate content tadi. Karena kalau kita ngomong user generate content tadi, salah satunya bukan hanya konten dalam bentuk video, bukan hanya konten yang di-share lewat Instagram atau TikTok yang feed gitu ya. Nah, kadang orang kan kalau datang ke event itu kan
juga pasti ada ini ya, saya yakin pasti nyetori ya. Kayak orang datang ke event tertentu itu pasti dia pegang kamera, moto, minimal dia akan bikin di WA Story atau Instagram Story. Ini juga bisa kita jadikan untuk user generate content tadi. Terus ada game zone, ada tempat untuk merchandise eksklusif, terus ada giveaway kayak yang kemarin di rondonya teman-teman ya. Kayak kemarin kan kalau kita bikin event 2 hari itu ada sampai 5 sesi kayaknya kemarin. Ada yang bikin sampai 5 sesi untuk giveaway-nya. Nah, ini di hari H. Nah, dan kalau kita ngomongin marketing, nah ini kebetulan saya sendiri yang biasanya kalau di event itu saya ke bagian marketing gitu ya. Nah, salah satunya saya ke bagian marketing gitu ya. Nah, kalau kita di marketing ini after event itu kita juga masih belum selesai pekerjaannya. Jadi kalau yang lain itu sudah selesai, acara selesai ya selesai. Kalau kita itu biasanya sampai 2 minggu after event itu masih ada kerjaan. Jadi kita harus bikin after movie, kita harus bikin postingan-postingan ngasih ucapan-ucapan terima kasih ke sponsor, kita masih harus posting keseruan-keseruan event sebagai bahan bukti kepada sponsor dan sebagai untuk meningkatkan kredibilitasnya kita. Misalnya nanti tahun depan kita mau bikin eventnya seseru ini ya gitu. Jadi after event itu kita juga masih jalan. Contoh kalau di marketing after event ya pasti kita publikasi dokumentasi. Jadi kita mengunggah foto, mengunggah video atau momen-momen yang keren, yang super oke. Nah, itu bisa di sosial media atau di website. Karena dokumentasi ini ya pastinya membangun keterlibatan dan kenangan positif dengan audiens dan mempengaruhi orang yang belum hadir, nah, untuk bisa mengikuti di acara-acara selanjutnya. Jadi contoh, melihat Synchronize tahun ini kok keren-keren ya artisnya ya, penuh dengan kejutan ya. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu. Wah, kayaknya Synchronize ini adalah wishlist event yang harus aku datangi tahun depan. Nah, itu fungsi atau tujuannya itu adalah di situ. Terus ya kita perlu banget sih mendengarkan feedback dari peserta. Jadi makanya ketika kita bikin event kita juga harus mendengarkan survei kepuasan peserta. Jadi kita sesekali boleh tanya-tanya atau mengirimkan survei ke peserta event. Dan yang terakhir tentunya follow up. Kalau ini mau dilakukan boleh, tapi nggak dilakukan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau lebih ini lagi ya lebih detail lagi untuk melihat kepuasan peserta, kita juga bisa follow up. Atau follow up ini nggak cuma menawarkan ini ya, bukan hanya survei, tapi biasanya juga menawarkan sesuatu, misalnya promosi untuk acara-acara selanjutnya. Jadi itu untuk tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk marketing di sebuah event, mulai dari branding, terus membangun platform digital, terus pra-event, terus intensifikasi, terus boost marketing mendekati hari H, sampai dengan pasca event, kurang lebih tahapan-tahapannya kayak gitu tadi untuk di event marketing. Nah, itu teman-teman. Sebelum saya lanjut ke proposal, mungkin ada yang mau ditanyakan nih seputar event marketing. Karena ini kayaknya mau saya sambung langsung ke proposal aja. Nanti kita diskusi sebentar. Breakout room untuk bahas study case untuk yang di minggu depan. Nah, tapi mungkin sebelum saya lanjut untuk yang proposal ini, mungkin ada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan mungkin daripada nanti lupa. Kita kan topiknya agak sedikit lain. Tadi kita bahasnya marketing, terus ini kita lanjut ke masalah proposal. Ini misal ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke proposal. Kayaknya nggak ada nih ya. Lanjut berarti teman-teman ya. Lanjut Mas. Oke. Oke, mungkin sekalian kita bahas nanti aja. Kita lanjut ke setelah kita tadi bahas marketing event, terakhir ini mungkin sebagai bahan gambaran untuk ini ya, bahan masukan aja sih. Karena saya yakin kalau kita ngomongin proposal sponsorship, teman-teman ini juga sudah ahli lah. Teman-teman ini pasti saya yakin juga sudah
sangat terbiasa untuk bikin yang namanya proposal. Jadi ini mungkin sebagai tambahan informasi eh, untuk teman-teman aja. Jadi bisa ini ya intinya hanya sebagai tambahan informasi lah teman-teman, karena saya yakin kalau masalah proposal saya yakin teman-teman juga sudah sangat terbiasa dengan yang namanya proposal sponsorship atau proposal-proposal yang lain. Cuma memang saya sendiri kalau bikin event atau bikin proposal event itu biasanya saya konsepnya itu adalah singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi itu adalah tips yang itu adalah hal yang saya anut karena beberapa kali saya itu dapat sponsorship dari ini ya, dari event-event yang ada di luar gitu ya. Terus eh, kayak proposalnya itu tebel, panjang, latar belakangnya ada bisa 3 halaman itu tuh, aduh pusing gitu loh. Jadi ngelihat aja udah males. Nah, makanya biasanya kalau kalau bikin proposal itu ya nggak usah yang terlalu bertele-tele lah gitu loh. Orang itu nggak akan se ini itu gitu loh. Orang nggak akan se ya kembali lagi lah kalau kita ngomongin Indonesia ini minat bacanya itu nomor 2 dari belakang kayaknya. Cuma 0,0001% itu loh. Jadi 1.000 orang yang suka baca itu cuma satu. Jadi kalau dikasih proposal yang panjang-panjang itu tuh pasti mereka itu males banget untuk baca. Makanya kalau saya bikin proposal itu konsepnya itu singkat, padat, jelas gitu. Yang penting orang yang kita ajak kerjasama itu mengerti. Nah, tapi ada beberapa tahapan-tahapan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita pengen approve sponsorship ke calon sponsorship kita. Jadi approve sponsor ke calon sponsorship kita. Yang pertama pasti kita harus riset sih. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah riset atau kenali calon sponsor dengan baik. Dan fungsinya di sini kita juga menggali kebutuhan mereka. Jadi kadang kita ini sebelum menawarkan sponsorship itu kita itu malah kadang datang ke perusahaan tanpa membawa proposal, tanpa ngomongin sponsorship. Jadi kadang seperti itu yang kita lakukan. Ini kalau perusahaan gede. Jadi misalnya kita kayak datengin Telkomsel, kita datengin Bank Jatim, kita datengin BNI, itu malah kita ketika datang pertama kali datang ketika kita pertama kali datang itu kita malah datangnya bukan halo Bapak, selamat pagi. Kita mau ketemu Pak ini, mau nawarin sponsorship, bukan seperti itu. Tapi kita ngomongnya adalah misalnya di front office atau di depan, Pak bisa ketemu dengan bagian kerjasama karena kebetulan ini kita dari kampus Asia mau ada beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan. Karena kalau kita di awal itu sudah ngomongin sponsorship, kadang mereka itu belum sudah antipati dulu, wah ini jaluk duit, ini minta duit, ini minta duit. Tapi kalau kita ngomongnya ada yang mau dikerjasamakan, apalagi kita ngomong kayak Asia ini dari kampus itu mereka akan lebih terbuka. Jadi seperti itu. Nah, biasanya ketika kita sudah ketemu, gitu ya, ketika kita sudah ketemu sama orang-orang tertentu, biasanya kita tanya-tanya kebutuhan mereka di bidang marketing itu apa yang bisa kita akomodir. Jadi kebutuhan marketing yang bisa dibantu oleh kampus itu apa, gitu. Nah, itu biasanya akan lebih lebih powerful. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya pasti pertama riset tentang perusahaan yang akan kita ajak kerjasama, produknya mereka apa, layanannya apa, target pasarnya siapa, sampai nilai-nilai yang mereka ini kan apa, yang dimasuk nilai-nilai yang mereka pegang itu apa. Jadi contoh kalau kita mau eh, bikin event running ya, ya pasti kita kan nggak mungkin datengin eh, nggak mungkin datengin perusahaan-perusahaan yang berbau misalnya kayak rokok kayak gitu-gitu kan, karena saya yakin mereka juga nggak akan mau jadi sponsorship kita karena eventnya adalah event kesehatan dan kayak pabrik-pabrik rokok itu kan ya agak bertentangan nilainya dengan itu gitu ya. Terus ya tadi sudah kita sebutkan kita harus riset kira-kira kebutuhan mereka itu apa, terus cari tahu juga apakah mereka ini pernah terlibat dalam sponsorship di event-event sebelumnya, baik itu di event kita atau di event-event yang sejenis yang mereka dukung. Jadi kita lihat, oh kayaknya ini yang aktif kasih sponsorship di event kayak gini itu adalah misalnya yang aktif ngasih event atau dukungan terhadap event-event kayak running itu misalnya adalah Pokari, misalnya kayak gitu ya. Terus kalau bank ya kayak Bank Jatim, misalnya BNI, kayak
kayak gitu lah. Itu kita bisa nembaknya ke situ juga nanti. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita harus kenal dulu, kita harus tahu dulu, kita harus gali dulu kebutuhan calon sponsorship kita. Terus yang kedua itu kita fokusnya itu jual manfaat. Makanya tadi itu kita harus menggali kebutuhan mereka itu apa. Jadi jangan, kalau bahasa Jawanya itu jangan ujuk-ujuk kita datang, ujuk-ujuk langsung nawari sponsor di event itu kayak kayak gimana gitu. Nanti tanggapannya mereka itu pasti pasti kurang oke. Jadi sesuatu yang bisa kita jual adalah kita fokus pada eh, manfaat yang akan mereka dapat itu apa. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara menunjukkan dengan jelas bagaimana event kita ini dapat memberi sponsor, eh, dapat memberikan manfaat bagi sponsor, seperti meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan audiens, atau menghasilkan prospek jualan. Contoh kan, oh ini kan Bapak jual, kalau misalnya kita bikin event running, terus kita kerjasama sama Pocari Sweat, misalnya kayak gitu kan, ini banyak hal yang kita bisa jelaskan untuk manfaatnya. Pak, pasti brand awareness-nya Bapak ini akan naik, karena nanti untuk brand Bapak ini kita pampang di mana-mana. Terus jangkauan audiens Bapak juga bakalan naik. Dan pastinya Bapak nanti pasti akan mendapatkan penjualan langsung di situ, karena nanti Bapak juga kita kasih booth untuk bisa jualan langsung di situ. Kan orang lari ini kan setelah lari haus Pak, jadi bisa langsung nanti kalau Bapak mau jadi sponsorship utama nanti untuk produk minuman lain nggak kita kasih untuk masuk. Nah, untuk produk minuman kita kasih eksklusif untuk Bapak. Misalnya jadi kita fokus untuk kemanfaatan kayak gitu. Terus kita juga bisa sertakan data-data yang relevan ya. Jadi seperti jumlah audiens yang datang kira-kira 2.000 kah, 3.000 kah, demografi peserta mulai dari usia atau media coverage yang akan mereka terima. Jadi ini adalah dua hal yang biasanya saya tekankan ketika itu dua hal pertama yang ketika kita bikin proposal itu perlu banget kita perhatikan. Yang ketiga itu adalah membuat susunan dan desain proposal event seefektif dan semenarik mungkin. Jadi nggak usah yang bertele-tele, nggak usah yang panjang-panjang, tapi seefektif dan semenarik mungkin. Jadi yang pertama, kita kenali calon sponsor dengan baik dan gali kebutuhan mereka apa, terus fokus pada manfaat untuk sponsor, dan yang ketiga itu adalah kita buat susunya adalah yang seefektif dan semenarik mungkin. Nah, mulai dari desain, proposal, dan ini kita buat semenarik dan seefektif mungkin. Nah, contoh, nggak usah panjang-panjang proposal itu. Kayak kemarin saya menyampaikan ke teman-teman, nanti untuk proposal sponsorshipnya nggak usah terlalu panjang, maksimal 10, kalau bisa 5 gitu malah lebih bagus ya. Jadi misalnya kayak cuma 5 lembar atau 6 lembar itu malah bagus gitu ya. Nah, contoh kalau kita ngomong proposal, halaman pertama yang simpel-simpel aja ya. Jadi kalau untuk di halaman depan itu pasti visual identity-nya harus sesuai dengan brandingan kita di awal. Nah, ini karena saya nggak punya proposalnya event-event yang kayak synchronize tadi, ini saya coba ada proposal yang ini ya, saya kasih contoh aja. Jadi, tapi pada prakteknya ketika kita nanti mau bikin proposal, kalau misalnya memang event kita brandingannya sudah jadi, nah untuk covernya ini desainnya juga harus selaras dengan brandingan kita di awal, mulai dari logo dan lain-lain. Jadi di halaman sampul yang paling penting itu adalah judul proposal ya. Judul proposal ini ya kita harus menuliskan nama event kita dengan jelas. Contoh kalau ini back to school, terus logo event. Nah, jika ada, tapi biasanya harus ada gitu ya. Jadi contoh, cantumkan logo event dan calon sponsor untuk membuat proposal terlihat lebih menarik dan profesional. Terus tanggal dan lokasi event. Jadi berikan informasi singkat tentang kapan dan di mana event akan berlangsung. Jadi desainnya juga harus menarik sih covernya, dan harus ada isinya ini tadi gitu. Nah, ini untuk cover. Terus setelah cover itu adalah halaman latar belakang.
latar belakang itu nggak usah terlalu panjang. Saya pernah dapat proposal pameran pendidikan itu latar belakangnya itu dia itu sampai 3 halaman. Jadi 3 halaman itu aku ya males membaca apa gitu loh yang mau disampaikan kok sampai 3 halaman. Sebenarnya kalau kita ngomongin latar belakang itu 1 halaman itu sudah sangat cukup. Karena kalau kita ngomongin latar belakang itu hanya ada kalau bisa itu ya yang penting bisa mengakomodir 3 hal ini. Yang pertama adalah penjelasan singkat tentang alasan dan tujuan penyelenggaraan event. Jadi nggak usah, ya ini to the point aja, nggak usah bertele-tele gitu ya. Terus yang kedua, sertakan data statistik. Jadi sertakan data statistik atau tren yang mendukung pentingnya event tersebut. Jadi misalnya kalau kita ngomong event running ya, ya kita menyebut tentang data tentang ini ya. Misalnya kita cari data tentang minatnya atau peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan. Nah, baru setelah itu disambung lagi karena terjadi peningkatan keminatan terhadap orang-orang lebih aware terhadap kesehatan, maka event-event yang berbau kesehatan, contoh running ini itu jauh lebih meningkat. Jadi kayak gitu ya. Yang kedua itu, yang ketiga adalah penjelasan tentang bagaimana sih calon sponsor ini mendapatkan ini ya. Yang ketiga itu adalah penjelasan potensi event bagi calon sponsorship. Jadi kayak penjelasan bahwa event ini adalah solusi untuk semua masalah-masalah yang sudah kita gali tadi. Jadi nggak usah panjang-panjang. Yang paling penting itu ada ini. Kadang orang kan masih terbelenggu dengan konsep lama bahwa semakin panjang itu semakin bagus, bahwa wah ini yang bikin proposal itu keren. Padahal kalau sekarang itu menurut saya itu lebih sulit bikin proposal yang simple daripada harus bikin latar belakang yang panjang kayak gitu. Nah itu yang penting ada 3 ini ya, secara singkat alasan dan tujuan, data statistik atau tren yang mendukung pentingnya event tersebut, sama menjelaskan potensi dan kemanfaatan yang akan diterima oleh sponsorship kalau mereka mau gabung di event itu. Terus di halaman yang ketiga ini deskripsi singkat tentang event, rencana program dan jadwal kegiatan. Kalau bisa ya 1 halaman aja, tapi kalau nggak bisa maksimal 2 halaman. Jadi halaman 1 itu deskripsi event dan rencana program, halaman selanjutnya itu adalah jadwal kegiatan. Jadi kalau eventnya 1 hari kayaknya cukup, tapi kalau eventnya 2 hari ini harus harus 2 halaman. Jadi ya kita memberikan rincian singkat. Jadi di halaman ini kita memberikan rincian singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan selama event, seperti misalnya ada seminar kah, ada workshop, hiburan atau aktivitas lainnya. Jadi itu dijelaskan, terus ya pastinya kita juga harus mencantumkan ini ya, nama event. Ini kan untuk rincian singkat eventnya. Terus tanggal event, lokasinya di mana, tema dan konsep atau penjelasan konsep dan tema eventnya, terus sasaran pesertanya siapa aja, tujuan eventnya apa. Nah itu. Terus misalnya cukup, di bawahnya itu disertakan jadwal. Jadi masing-masing rangkaian acara itu apa. Kalau nggak cukup ya ditaruh di halaman selanjutnya. Tuh. Ini untuk halaman yang ketiga dan keempat. Atau kalau cukup halaman ketiga. Nah, halaman kelima itu adalah bukti tentang keberhasilan event-event kita sebelumnya. Jadi misalnya kita sudah pernah mengadakan event, itu kita memberikan bukti bahwa di event-event kita sebelumnya, atau kalau belum pernah mengadakan event yang dengan nama itu, paling enggak event serupa yang pernah diselenggarakan oleh kita, itu tuh kita pasang di sini gitu ya. Bukti-bukti keberhasilan itu seperti testimoni sponsor, atau yang paling simpel itu adalah foto-foto atau data jumlah peserta. Nah, kalau data nanti ya kita bisa sebut ini aja lah. Jadi kayak, oh kemarin yang datang ke event kita itu sampai sekitar 3.000 orang loh Pak. Tapi kan kalau cuma omongan kayak gitu kan, ya kadang orang ya
pasti itu kok banyak-banyaknya, tapi paling nggak kita harus menyertakan foto-foto kayak di bawah ini. Jadi ini adalah contoh foto-foto eventnya Asia yang pernah kita selenggarakan sebelumnya. Jadi oh yang datang lumayan banyak ya, meskipun kita acaranya sampai 2 hari, tapi di acara puncaknya juga tetap ramai. Jadi ini bisa meningkatkan kemauan kemauan calon sponsorship untuk bekerja sama dengan kita. Nah, atau kalau memang ada ya bisa kita, tapi kalau data statistik tadi kan di awal, tapi kalau mau ditambahi data statistik lagi juga boleh, bahwa event ini potensial banget untuk mereka itu dapat istilahnya dapat manfaat dari event kita. Jadi ini kayak ada satu halaman khusus yang memang di situ isinya adalah foto-foto, atau kalau memang dirasa satu halaman kurang, itu boleh 2 halaman, karena orang kalau cuma lihat foto itu kayak juga nggak gampang bosen gitu. Jadi ini boleh juga 2 halaman. Nah, halaman ke-7 itu kita penjelasan tentang ini ya, paket sponsorship dan manfaat bagi sponsor. Jadi ini boleh digabung jadi satu, boleh juga dipisah-pisah. Tapi kalau saya lebih suka dijadikan satu kayak gini. Jadi misalnya kita bikin paket-paket sponsorship yang fleksibel, mulai dari platinum lah, gold lah, silver, bronze, atau kayak sport ya. Jadi kayak kalau kita dulu biasanya konsepnya itu nggak pernah nolak sponsor. Jadi sebisa mungkin kalau kita bikin event itu nggak mau nolak sponsor. Misalnya ada yang mau ngasih support apapun itu ya biasanya kita terima. Fresh money kita terima, produk juga kita terima. Kalau produknya itu nanti nggak bisa dimakan ya kita uangkan atau dijual lagi kayak gitu. Jadi intinya kalau kita ngomong sponsorship ini, jangan nolak sponsor, meskipun kita juga punya targeting sponsor ke yang badak-badak ya. Jadi misalnya kita punya targeting yang badak-badak itu ya pasti kita tawari yang platinum, gold kayak gitu-gitu. Jadi di halaman yang ke-6 atau ke-7 itu kita penjelasan tentang manfaat bagi sponsor plus paket sponsorship apa aja yang kita sediakan. Contoh misalnya manfaatnya brand exposure untuk mereka, terus misalnya mereka mau ikut paket yang platinum, ini logonya ditaruh di mana, terus nama sponsornya akan tampil di mana, apakah disebut di acara, apakah dikasih di booth, kayak gitu. Apakah ada kesempatan untuk presentasi atau display langsung, apakah ada keterlibatan langsung atau kesempatan berinteraksi dengan audiens. Plus ya tadi kalau data ini kan di awal sudah ada. Jadi untuk halaman yang ke-6 atau ke-7 biasanya kita kasih slot untuk masalah paket sponsorship dan manfaat yang akan mereka dapat. Terus yang selanjutnya, yang halaman ke-8 gitu ya. Yang halaman ke-8 itu adalah kita kasih gambaran tentang rencana promosi event. Jadi kayak strategi promosinya kita itu mau apa aja, target audiensnya siapa, itu kalau bisa itu kita masukkan juga. Jadi rencana promosi event kita ini juga Pak gitu. Nah, ini supaya meyakinkan mereka bahwa potensi massa atau potensi audiens yang bakalan datang ke event kita itu besar. Untuk kita tunjukkan strategi promosi yang akan dilakukan. Nah, misalnya kita pakai sosial media lah, kemitraan media, kita pakai konvensional kayak tadi, iklan, kolaborasi. Jadi kita kalau bisa kasih gambaran juga di halaman yang ke-8, ke-7 atau ke-8 tentang bagaimana proses promosi yang akan kita lakukan. Jadi gimana juga sponsor, orang yang mau sponsor kita, yang mau jadi sponsorship kita itu bisa mendapat exposure dari promosi yang kita lakukan, sama ya kita ngasih gambaran terhadap potensi audiens yang bakalan datang. Terus sertakan data platform dan estimasi jangkauan promosi. Jadi misalnya kita pakai Google Ads. Di platform ini nanti kita akan menjangkau sekian orang. Kita sajikan juga data demografinya. Nah, sekian orang ini adalah untuk lokasinya adalah Malang, umurnya dari 18 sampai 35 misalnya. Terus dari psikografi mereka ini adalah tipikal orang yang sangat aware terhadap kesehatan,
mereka itu hobinya ini, suka belanjanya di bidang ini, itu biasanya kan bisa kita sajikan juga. Nah, jadi intinya di sini itu adalah poin yang isinya itu adalah membuat sponsor merasa yakin. Jadi membuat sponsor merasa yakin bahwa event ini adalah tempat yang tepat untuk mereka ini memperkenalkan brand mereka terhadap calon audiens yang sesuai. Terus yang terakhir itu ini di halaman halaman 8 atau halaman 9 ya. Di halaman 8 atau halaman 9 itu kasih ini dua hal ini kalau bisa ya jadikan satu aja sih. Jadi kayak yang pertama itu di atas adalah profil penyelenggara. Ini sebagai bentuk ini ya untuk meyakinkan si calon sponsorship bahwa ini penyelenggaranya bukan abal-abal loh. Penyelenggaranya ini adalah lembaga atau orang yang kredibel. Jadi kita tunjukkan profilingnya di situ, tapi nggak usah panjang-panjang. Atau mungkin jika ada tim khusus atau tokoh kunci yang terlibat, itu bisa ditambahkan juga. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti di proposalnya mau meng-highlight Bu Rektor juga boleh. Misalnya event ini disupport penuh oleh Rektor Institut Asia, di mana Rektor Institut Asia Malang ini adalah rektor termuda di Indonesia, lulusan Harvard University, rektor termuda, rekor muri, terus kemarin dia barusan dapat ini ya award di GCI sebagai 10 orang ini ya 10 orang yang berpengaruh khususnya di dunia pendidikan. Nah, misalnya dikasih gambaran-gambaran kayak gitu juga boleh banget sebagai bahan supaya untuk lebih meyakinkan orang supaya wah ini gak kaleng-kaleng nih yang ini ya yang bikin event ini gitu ya. Dan kalau untuk penutup tentunya adalah kita sampaikan harapan-harapan kita untuk bisa menjalin kerjasama dengan beliaunya dan ucapan terima kasih, dan biasanya adalah terakhir adalah kontak sih. Jadi misalnya teman-teman atau kakak ini tertarik untuk menjadi sponsorship kita, nah itu untuk kontak atau informasi lebih lanjut bisa melalui nomor ini misalnya kayak gitu. Dan itu sih kalau untuk masalah pembuatan sponsorship. Nah, ini ada tambahan sedikit tapi ini ya hanya bahan tambahan aja. Jadi misalnya tadi di awal juga sudah kita sampaikan untuk sudah saya sedikit singgung juga untuk masalah pembuatan proposal ini desainnya menarik, profesional dan tetap sesuai dengan tema acara. Terus bahasanya yang persuasif sih. Jadi gunakan bahasa yang persuasif dan profesional. Misalnya ada diperlukan presentasi karena kadang ada sponsorship gede yang dia itu butuh untuk kita ketemu dengan pengambil keputusan. Nah, itu biasanya kadang ada yang minta disediakan untuk slide presentasi atau kita persiapan untuk presentasi, untuk pitching. Nah, pastinya yang terakhir adalah ketika kita nanti pengen melakukan follow up ya kita harus follow up dengan etika sih, kayak nggak iso juga kalau kita ngejar orang sponsorship itu kayak follow up tapi kayak 2 hari sekali ditanyain terus itu kadang-kadang malah iso-iso kita di blacklist. Nah, itu teman-teman untuk ini ya untuk event marketing sama masalah sponsorship. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk bahan di minggu depan adalah ini bahan diskusi singkat kita hari ini, dan yang harus dipresentasikan minggu depan adalah ini sih masalah rumusan strategi marketing mulai dari pra promosi sampai dengan hari H. Kalau brandingnya nggak usah lah karena teman-teman kemarin kayaknya juga sudah buat. Maksudnya brandingnya sudah ngikut yang kemarin aja gitu, jadi nggak perlu difikirkan ulang karena kemarin teman-teman kan sudah dapat nama acara, sudah dapat tema acara, terus kemarin teman-teman juga sudah membuat desain yang ya kalau kita ya saya nggak memang kalau backgroundnya bukan orang desain ya nggak masalah sih gitu, yang penting sudah ada desain, sudah ada nama acara dan lain-lainnya. Jadi untuk kalau harus bikin platform digital ya kayaknya nggak usah lah karena kita kan bikin dummy event, jadi untuk pembuatan sosial media dan lain-lainnya nggak usah. Jadi makanya untuk
yang perlu didiskusikan adalah rumusan strategi marketing mulai dari pra-promosi sampai dengan hari H. Nah, kalau untuk after eventnya nggak usah karena memang kita bikin dummy event. Jadi kalau yang paling penting adalah ini ya, rumusan strategi marketing mulai dari pra-promosi sampai dengan hari H. Nah, teman-teman poin-poinnya boleh ngambil dari apa yang ada di slide saya tadi, boleh juga teman-teman nambahi lain lagi. Misalnya konvensional marketing. Wah, konvensional marketing itu saya punya strategi-strategi jitu yang lain. Yang sama Mas L itu nggak dijelas no, tapi saya itu kalau bikin event itu kalau pakai strategi konvensional marketing ini selalu berhasil banget. Kalau teman-teman mau nambahi, mau ngurangi, mau modifikasi, boleh banget. Jadi boleh banget. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum kita lanjut grup discussion? Ada Pak banyak. Siap. Oke, mengenai proposal yang tadi Bapak jelaskan, saya tidak melihat ada di dalam proposal itu susunan panitia dan anggaran acara. Apakah kita tetap mau masukkan itu untuk menarik sponsorship atau tidak? Sama profil perusahaan. Yang saya tahu kan kalau proposal itu ada sedikit menceritakan tentang profil perusahaan, mungkin kita dari Asia, jadi kita sedikit menambahkan untuk profil perusahaan. Karena tadi yang terakhir adalah profil apa ya, lebih ke penyelenggara ini itunya ya, bintang tamunya gitu ya Pak, atau gimana Pak? Makasih Pak. Ini sebenarnya kalau untuk di profil penyelenggara ini lebih ke ini sih, bukan bintang tamu. Jadi profil kitanya sebagai penyelenggara. Kalau kita ngomong ya kampus Asia, tapi singkat aja sama kalau mau ditambah Ibu Rektor boleh. Nah, memang tadi kalau untuk susunan panitia dan untuk RAB-nya memang biasanya nggak terlalu ini sih. Saya memang biasanya kalau bikin proposal, terutama untuk perusahaan-perusahaan ini memang saya nggak memasukkan itu. Jadi saya nggak memasukkan susunan panitia dan saya tidak memasukkan eh, kebutuhan anggaranku berapa. Karena ya ini beberapa kali saya approve kayak ke Samsung, kayak ke terakhir ke Samsung sih waktu kemarin wisuda itu ya sama salesnya Samsung gitu ya. Itu memang "Wis gak usah anu Mas, gak usah terlalu bertele-tele." Jadi memang mereka mintanya sesimpel ini. Tapi kalau teman-teman merasa itu masih masih diperlukan itu enggak apa-apa. Nah, karena memang tadi saya cerita bahwa ini itu sesuai dengan eh, beberapa sesuai dengan pengalaman saya approve beberapa sponsor ya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa ada formulasi yang lebih oke, karena di awal saya juga menyampaikan bahwa saya yakin teman-teman ini juga sudah cukup ahli, sudah cukup sering ya bikin proposal. Nah, kalau teman-teman merasa itu masih cukup perlu banget untuk kita tampilkan, ya enggak apa-apa sih gitu loh. Jadi saya tidak membatasi. Tapi kalau saya sendiri itu memang semakin simpel itu semakin bagus. Karena kadang orang mikir juga, tak pikir-pikir ya bener sih gitu loh. Karena kadang kayak pengambil keputusannya Samsung itu juga nggak kenal dengan susunan-susunan iki panitiane sopo sih gitu. Dia tuh nggak kenal. Misalnya saya sebut susunan panitia, oh penanggung jawabnya Bu Rektor, mungkin itu kenal. Terus penyelenggaranya eh, Pak Ditya. Terus nanti ada lagi kayak bagian si ini Mas L, si ini Mbak Desti, si ini Mbak Laik. Itu mereka nggak kenal. Terus kalau masalah kebutuhan anggaran, ya itu biasanya juga mereka nggak terlalu baca juga sih. Jadi kebutuhan anggarannya berapa, ya kalau saya dapat beberapa kali dapat sponsorship itu, saya itu malah nggak terlalu suka membaca kebutuhan anggaran karena memang kebutuhan anggaran biasanya ono markupnya tipis-tipis itu loh. Jadi kadang memang nggak saya sertakan. Tapi kalau memang mau disertakan juga saya perbolehkan sih untuk masalah proposal sponsorship ini. Jadi ini hanya gambaran. Kalau saya semakin simpel semakin oke. Tapi kalau teman-teman mau buat versinya teman-teman itu juga boleh banget. Itu. Ya baik Pak. Soalnya kalau di profil penyelenggara ini kan di terakhir banget ya. Biasanya kan itu di depan. Kalau untuk eh, jadi ada cover, pendahuluan, profil, tujuan, baru tuh Pak
kayak target peserta, terus baru yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya nanti kalau saya masukkan profilnya di depan, itu is oke kan, Pak? Tidak masalah, karena semakin banyak gambaran proposal kan kita perbendaharaan proposalnya juga semakin semakin bagus toh. Karena memang setiap orang kan punya style masing-masing. Nah, jadi tidak masalah. Memang tadi di awal sudah saya garis bawahi, sudah saya disclaimer bahwa ini adalah versi saya. Kalau teman-teman memang punya gambaran lain, itu malah lebih bagus. Karena siapa tahu itu nanti malah bisa jadi masukan dan role model untuk teman-teman yang sekarang di kelas offline mau approve ke perusahaan. Jadi contoh kalau saya di depan yang saya garis bawahi adalah profil eventnya atau deskripsi event. Malah profil penyelenggaranya adalah di belakang. Tapi kalau teman-teman lebih merasa, oh kayaknya untuk membangun kredibilitasnya karena aku yakin penyelenggara ini punya nilai jual yang lebih, mau ditaruh di depan, boleh. Oke. Baik, Pak, itu aja. Makasih, Pak. Siap. Tapi untuk hari ini fokusnya di diskusi grup masih ini ya, masih rumusan tentang strategi marketing. Karena kalau untuk proposal itu nanti kan sebagai tugas UAS. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, ada yang pengen ditanyakan lebih lanjut tentang proposal, bisa kita bahas lebih detail lagi minggu minggu depan sih. Setelah teman-teman nanti sharing tentang rumusan strategi marketingnya. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sebelum kita masuk ke grup. Nah, di grup mungkin nanti kita diskusi sekitar 15-20 menit aja Mbak Desti ya, nggak usah lama-lama. Karena ini kan juga nggak terlalu banyak ya Mbak ya. Kak, tugas UAS deadline-nya kapan, Kak? Biasanya tak kasih waktu 1 minggu. Tapi kalau misalnya minta waktu lebih dari itu, ya saya masih toleransi. Tapi kalau 1 minggu sudah selesai, biasanya ada poin plus. Terima kasih, Kak. Oke, apakah deadline 1 minggu itu masih terlalu brutal atau normal? Enggak sih, Pak. Harusnya dari sekarang udah dibuat, kan udah ada bocorannya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi 1 minggu itu aman sih kayaknya. Ada yang ditanyakan lagi atau kita langsung move ke grup untuk diskusi seputar marketing? Izin tanya Mas El. Siap. Oke. Eh, untuk perumusan strategi marketingnya. Nah, untuk tadi media sosialnya itu apa yang apakah kita perlu buat desain-desain media sosialnya juga atau sekedar rumusannya aja? Ini ya seperti yang ini. Jadi untuk sosial medianya nanti nggak usah dibuat. Jadi ini cuma dari strategi marketing mulai mulai dari pra promosi sampai ke hari H. Jadi untuk sosial medianya nggak usah. Sebentar, saya bukakan dari awal ya. Nah, Iya. eh, jadi yang pertama tadi kan kalau kita lihat itu pertama kan branding. Branding ini kan kemarin teman-teman sudah diskusi banyak tentang kita sudah sedikit banyak diskusi tentang ini. Teman-teman kemarin juga sudah bikin nama acara, sudah bikin istilahnya brandingan ala kadarnya lah karena memang kita kan kelasnya dummy event. Terus untuk yang kedua itu adalah membangun platform digital. Nah, karena teman-teman ini dummy event, untuk membangun platform digital atau sosial medianya ini enggak usah. Jadi nanti kita fokusnya adalah mulai dari pra promosi, gimana sih caranya teman-teman membangun brand awareness. Nah, misalnya mau pakai konsepnya, misalnya aku teaser lah, mau bikin mau milih yang antara di sini, mau pakai influencer dan lain-lain itu boleh. Terus sampai ke engagement, terus ini ya konvensional marketing atau intensifikasi, terus mendekati hari H, boost marketing sampai dengan hari H. Untuk pra eventnya enggak usah. Jadi hanya rumusan event di situ tadi aja. Untuk yang
bikin apa? Bikin platform digitalnya nggak usah karena nanti nggak kepake juga Eman. Jadi teman-teman sudah bikin platform digital terus nggak kepake itu kan kalau kita bikin platform itu kan harus pakai email, harus pakai nomor HP dan lain sebagainya itu menyusahkan. Jadi kayak rancangan strateginya aja, rumusan atau rancangan strategi mulai dari eh, engage awareness sampai ke hari H. Strategi marketing apa aja yang mau dilakukan. Itu sih. Pak, Oke, tanya lagi makasih. Pak. Untuk yang di promosi yang membangun awareness ini kan ada yang pakai influencer atau teaser. Berarti kita bikin bikin teasernya gitu sampai begitu atau gimana? Hanya sampai kan ini tadi saya sampaikan bahwa itu kan secara teoritis atau secara pengalaman saya itu tadi yang saya lakukan. Nah, teman-teman boleh ngurangi, boleh modifikasi, boleh nambahi. Nah, tapi menurut saya nggak usah sampai bikin teaser dan lain-lain. Kayaknya berat. Karena kalau harus bikin teaser, harus bikin desain, harus bikin ini, kita ngomongnya secara konsep teoritis aja nanti. Jadi nggak harus sampai mungkin ini aja. Ditambahi alasannya aja. Oh, saya untuk awareness pakai influencer sama pakai ini. Alasannya kenapa kok pakai influencer? Itu aja. Jadi strategi yang dipilih plus alasan apa kok pakai strategi itu. Nggak usah sampai ada output karyanya. Terlalu berat nanti. Sama yang mendekati hari H itu kan juga di slide ini kan ada iklan berbayar juga. Berarti hanya misalnya saya mau iklan di ini, alasannya kenapa? Hanya seperti itu Apa? aja kan ya Pak ya? Nah, tapi iklannya ini juga harus dijelaskan. Misalnya iklan di platform ini dengan target audience ini, demografinya ini itu harus dijelaskan juga. Oke. Tapi nggak usah sampai iklan beneran. Oh, Kalau siap ditambahi Pak. alasan. Nah iya soalnya kan tadi contohnya kan banyak banyak video Ya, desain gitu kan Pak. ya. Nah, makanya kalau kalau harus bikin seperti itu kan terlalu berat. Jadi secara konsep teoritis plus alasan kenapa kok memilih strategi itu. Atau kalau teman-teman punya pandangan, oh aku punya pandangan lain, pengen nambahi, pengen ada ini strategi yang sebenarnya cukup efektif, tapi tadi sama Mas El nggak disebut, itu sangat sangat kita persilahkan dan saya sangat senang sekali. Oke. Siap Pak, terima kasih penjelasannya. Siap. Sudah jam 20.18, jadi mungkin kita diskusi 15 menit aja di grup, Mbak Desti. Biar nggak terlalu malam kita selesainya. Siap, Mas. Oke, saya serahkan ke Mbak Desti mungkin untuk kita move ke room diskusi, breakout room. Oke, saya mulai nggih. Selamat Siap. diskusi Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Waktunya cukup kan? 15 menit. Kurang lama, Kak. Iya. Kalau Mas. kurang lama nanti nggak pulang-pulang ya. Jadi udah jam 20.34, jadi kayaknya nanti teman-teman boleh lanjut untuk discuss di grup WA kayaknya ya. Karena yang penting secara garis besar kan gambarannya sudah ketemu ya. Oh, minggu depan kita mau meng-highlight ini strategi marketingnya kan secara garis besar itu sudah yang penting sudah dipahami sama teman-teman. Jadi nanti untuk lain-lainnya kan bisa discuss lagi di grup. Nah, jadi kalau mau saya bikin 30 menit, waduh ini nanti kan bisa-bisa masih sampai jam 9 belum selesai nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup untuk kuliah hari ini? Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan, mungkin ada beberapa hal tadi yang ketika diskusi sama teman-teman mungkin ada apa ya hal-hal yang masih kurang kurang jelas gitu. Kalau masih ada yang perlu lebih diterang benderangkan, boleh kalau mau ditanyakan sebelum kita close. Wah, aman semua kayaknya nih. Aman sampai bingung mau nanya apa, Pak. Oh, iya. Oke, kalau sudah aman, Tanya Pak. siap-siap. Gimana Pak Kiki?
Ya, mungkin boleh tolong lebih detailnya lagi Pak untuk tugas yang tadi pembuatan rumusan itu loh Pak, dijabarkan dari tugas kelompok kita itu. Oke, sebentar. Saya tak buka ini lagi. Oke Pak, makasih. Ini Pak ya. Jadi kalau untuk tugasnya, jadi secara garis besar tugasnya itu adalah membuat rumusan strategi marketing mulai dari pra promosi atau dari tahapan mulai membangun awareness sampai dengan hari H. Nah, ini tuh lebih terfokus ke masalah teoritisnya aja sih Pak. Jadi masalah teoritisnya plus alasannya kenapa kok menggunakan strategi-strategi tersebut. Jadi kayak tadi misalnya kalau saya ngomong di awareness itu kan eh tak buka ke atas. Jadi contoh kalau tadi di tahapan awareness tadi kan kayak yang kita lakukan ini contoh adalah membuat teaser, terus kolaborasi dengan influencer. Nah, misalnya teman-teman ini pengen ngambil tiga-tiganya boleh, tapi misalnya untuk membangun awareness ini hanya menggunakan kolaborasi dengan influencer, tok boleh. Gitu. Jadi mau pakai tiga-tiganya boleh, mau pakai satu boleh, atau mungkin mau kolaborasi dengan influencer plus konvensional marketing. Misalnya konvensional marketing ini pakai cara apa gitu ya. Mungkin teman-teman punya pandangan seperti itu juga boleh. Nah, hanya di sini ini untuk tahapan awareness saya menggunakan kolaborasi dengan influencer. Influencer yang saya pakai nanti dikasih penjelasan seperti itu. Influencer yang saya pakai adalah misalnya kalau Malang ini misalnya ada kayak King Abdi lah yang cukup terkenal misalnya. Alasan saya memilih King Abdi adalah karena followernya King Abdi ini adalah orang-orang yang seperti ini, atau mungkin budgetnya King Abdi ini masih cukup cukup murah dan lain sebagainya. Jadi sampai ke situ aja sih. Jadi nggak perlu sampai dibuat kontennya. Jadi secara teoritis kenapa kok milih kolaborasi dengan influencer? Influencer siapa yang dipilih itu untuk tahapan awareness. Misalnya untuk tiketing ini kan kemarin untuk strategi tiketing event ini sudah kita bahas di masalah budgeting. Nah, mungkin teman-teman boleh highlight ke masalah ini user generate content. Jadi user generate content ini adalah strategi gimana caranya orang yang beli tiket kita atau orang yang tertarik di event kita itu mereka itu mau untuk bikin konten untuk mempromosikan event kita. Entah itu kita challenge kayak tadi ya. Misalnya ada orang yang mau bikin event bikin konten tentang event kita challenge 10 orang yang viewersnya terbanyak atau like-nya terbanyak atau komennya terbanyak di media sosial itu eh, akan dapat tiket gratis. Jadi kalau teman-teman ini di sini mau nge-highlight tentang user generate content, nah di sini boleh dijelaskan strateginya, strategi gimana caranya orang itu supaya gimana caranya atau strategi gimana caranya orang itu mau bikin konten untuk mempromosikan event kita. Bukan influencer loh ini ya. Jadi ini bukan influencer. Untuk yang user generate content ini bukan influencer tapi mereka itu adalah orang-orang biasa seperti saya yang followersnya itu mungkin hanya 500 atau 1000 dan saya ini punya ketertarikan dengan event yang bakalan teman-teman buat, tapi orang-orang seperti saya ini dimanfaatkan untuk bikin konten supaya kelihatannya lebih ini tadi, supaya kelihatannya itu lebih kredibilitasnya lebih oke, menciptakan social proof dan lain sebagainya. Nah, untuk intensifikasi marketing. Nah, misalnya ini kan banyak banget nih. Nah, misalnya dari 10 marketing ini mau dipilih 2, mau dipilih 3, mau dipilih 5, terserah teman-teman. Dan diberikan alasan kenapa kok memilih itu. Misalnya saya nggak pakai koran karena koran ini yang baca sekarang jarang. Misalnya aku fokus pada billboard karena billboard ini masih cukup efektif karena di kota-kota besar ini kan kalau lalu lintasnya padat ini kan kalau kita pasang billboard itu tingkat keterbacaannya masih tinggi. Jadi misalnya strateginya adalah masang billboard di titik-titik kemacetan tertentu, misalnya kayak gitu. Atau ditambahi dengan strategi yang lain. Terus mendekati hari H, misalnya kita ngiklan nih, pakai ini boost marketing, iklan berbayar. Iklan berbayar kita mau ngiklan di platform apa? Misalnya, oh saya Facebook aja. Karena Facebook ini demografi usianya yang pakai adalah 35 sampai sekian. Karena target event saya itu adalah
orang tua, event saya wayangan misalnya kayak gitu orang Jawa kan, gitu misalnya. Tapi kalau eventku itu adalah event-event untuk Gen Z, mungkin aku pasang iklannya adalah di Instagram atau TikTok. Itu. Selain iklan apa? Nah, selain iklan mungkin juga press release atau retargeting, email marketing atau pakai strategi ini juga boleh. Plus alasannya apa? Nah, di hari H ini nanti teman-teman ceritakan strategi apa yang bisa dilakukan untuk supaya kelihatan apa ya, eventnya itu seru banget itu di hari H itu. Itu sih Pak. Jadi lebih ke itu, hanya secara teoritis, tidak usah sampai bikin konten, hanya secara teoritis plus alasannya kenapa kok memilih strategi tersebut. Itu Pak Kiki. Oke, baik Pak El, makasih. Jelas? Jelas gitu Pak? Makasih Pak. Yo, Ya. makasih Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Atau sudah jelas semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau tak hitung sampai 5 nggak ada yang tanya, berarti sudah jelas semuanya Mbak Desti ya. Jadi mungkin dari saya cukup itu teman-teman ya. Terima kasih sekali antusiasmenya. Kita nggak kerasa sudah pertemuan ke-6. Minggu depan ini pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir kita di sesi online. Dan ya sebenarnya mungkin saya juga berharap mungkin di mata kuliah yang lain semoga masih bisa ketemu sama teman-teman lagi nanti ya. Kita nggak di mata kuliah ini toh gitu ya. Semoga masih bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya kembalikan ke Mbak Desti sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Pak El. Sama-sama. Nggak terasa kurang satu pertemuan lagi nggih Bapak Ibu untuk minggu depan. Jadi jangan waleh-waleh melihat wajah-wajah saya. Wajah saya juga lah. Iya betul. Enggak Pak, enggak Kak. Oke, terima kasih Pak Eli untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berantusias pada perkuliahan malam ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, jangan lupa mengisi review perkuliahan malam ini, nggih. Karena penilaian sangat dibutuhkan bagi kami. Terima kasih, kami tutup perkuliahan malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kak Desti, selamat KL, atas teman-teman. Malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan juga Kak Desti.